Benarkah pengeringan hay, silase, atau fermentasi bisa meningkatkan kualitas pakan? Nah, konten kali ini akan membahas tentang teknologi pakan. Ada pengawetan pakan dan ada peningkatan kualitas pakan. Tentunya ini sangat perlu diketahui oleh teman-teman peternak. Ini adalah pembagian dari teknologi pakan. Mungkin ini akan berbeda atau bahkan bertentangan dengan pemahaman teman-teman peternak selama ini. Kalau kita bicara teknologi pakan, tujuannya kan sebenarnya supaya kualitas bahan pakan itu bagus. Itu saja, titik. Nah, bahan pakan kualitas bagus ataupun yang kualitasnya jelek bisa kita jadikan bagus atau mempertahankan supaya kualitasnya tetap bagus bisa dengan dua cara. Jadi kalau menurut saya teknologi pakan itu bisa dibagi dua macam. Yang pertama grup konservasi pakan atau pengawetan pakan, dan yang kedua peningkatan kualitas pakan. Pengawetan dan peningkatan kualitas ini mana yang kita pilih akan ditentukan oleh kualitas bahan yang kita gunakan. Ada dua cara pengawetan, yaitu ada pengeringan atau hay, ada fermentasi atau silase. Kalau kita bicara konservasi, berarti kita mengawetkan, menjaga bahan yang kualitasnya sudah baik supaya tidak turun kualitasnya. Artinya di sini kita tidak mengharapkan ada peningkatan kualitas. Tidak ada peningkatan gizi, tidak ada peningkatan nutrien. Ini yang harus diingat dan ini mohon maaf ya, di lapangan banyak terjadi salah paham. Di YouTube banyak sekali tutorial membuat silase, tutorial membuat pakan komplit fermentasi, tetapi mohon maaf, itu sudah keluar dari jalurnya. Misalnya, saya banyak menemui pembuatan silase ada ditambahin urea, pembuatan silase ditambahin garam, pembuatan silase ditambah empon-empon, dan segala macam. Jadi kalau kita kembalikan ke awal dulu supaya jelas. Karena nanti ada yang di tengah-tengah. Konservasi atau pengawetan itu prinsipnya kita pakai bahan yang bagus, kita awetkan supaya tidak turun. Contoh paling gampang kalau di manusia seperti ikan kaleng, sarden, makarel misalnya. Itu kan kita pasti pakai ikan yang bagus, tidak mungkin pakai ikan yang jelek. Sama juga dengan acar atau mungkin tape. Jadi make sense ya, masuk logika ya. Jadi kalau teman-teman pengen melakukan pengeringan, misalnya jerami padi Anda keringkan, itu bukan hay, itu adalah jerami padi, jadi beda. Yang dimaksud dengan hay dalam pengeringan di sini adalah hijauan yang belum berbunga kita keringkan. Jadi dalam kondisi nutriennya masih tinggi. Kemudian cara kedua pengawetan yang paling sering dilakukan adalah dengan dilakukan fermentasi atau silase. Ini juga menggunakan bahan yang bagus. Rumput yang bagus adalah yang kandungan gula reduksinya tinggi. Karena salah satu kunci dasar untuk berhasilnya proses fermentasi dalam silase adalah ketersediaan gula atau karbohidrat mudah larut di dalam bahannya. Kebanyakan rumput-rumput kita di daerah tropis kandungan gulanya rendah. Secara teori dan secara logika, kalau pengawetan itu tidak akan mengubah kualitas. Jadi gak ada itu di silase itu nanti kecernaannya naik. Kalau menurut saya itu agak keliru. Loh, tapi kenyataannya saya penelitian naik bos. Iya, bisa jadi itu terjadi kenaikan. Tetapi itu tidak diharapkan. Jadi jangan mengharapkan membuat silase nanti kecernaannya bisa naik, kandungan proteinnya akan naik. Tidak ya. Biasanya ya hasilnya unda-undi saja. Kalau hasilnya dia naik, ya bonus. Begitu kira-kira. Bisa saja naik kualitasnya, tapi bukan itu tujuan utamanya. Nah, itu poin dari pengawetan. Oke, kita beralih ke yang kedua, yaitu peningkatan kualitas.
Kalau kita punya bahan yang kurang baik, dan ini yang sering terjadi di peternak-peternak, misalnya sisa dari jerami, sisa dari limbah pertanian, itu baru kita menggunakan metode yang kedua ini. Kita tingkatkan kualitasnya dulu, karena kan hasil utamanya sudah digunakan oleh manusia. Sisanya adalah bahan yang kurang baik nutriennya atau gizinya. Nah, ini kita harus beri perlakuan. Ada macam-macam. Ada perlakuan fisik, kimia, biologi, dan kombinasi dari ketiganya atau keduanya. Nah, ini kita bisa pakai bahan yang kualitasnya rendah. Contohnya apa? Seperti jerami padi, jerami kacang tanah, jerami jagung. Jadi jerami itu adalah sisa batang atau daun setelah hasil utamanya diambil. Jadi setelah berbuah atau setelah keluar bijinya, itu baru dinamakan jerami. Ingat ya, pengeringan atau hay dan jerami itu beda, walaupun sama-sama dikeringkan. Peningkatan kualitas pada dasarnya ada 3 macam cara, yaitu fisik, secara kimia, dan secara biologi. Dan bisa kombinasi dari 3 cara tadi. Bisa fisik kombinasi dengan kimia, bisa fisik dengan biologi, dan bisa ketiganya atau keduanya. Ini akan saya bahas sekilas saja. Perlakuan fisik bisa dengan cara direndam, dicacah, giling, dibuat pelet, direbus, dan dengan radiasi sinar gamma. Perlakuan kimia dengan NH3 gas, NH3 cair, dan urea. Perlakuan biologi dengan bantuan enzim dan jamur. Nah, itu teman-teman lihat sendiri di gambar. Nanti lain waktu akan saya bahas satu persatu cara peningkatan kualitas pada pakan yang kualitasnya rendah. Oke, lanjut. Jadi ada pengawetan dan peningkatan kualitas. Ada nggak bos yang bisa dua-duanya? Jadi misalnya saya punya bahan yang kurang bagus atau sedengan, saya tingkatkan kualitasnya, kemudian saya simpan dalam waktu yang lama. Jadi pengen dua-duanya ini, mau konservasi dan mau peningkatan kualitas. Bisa nggak ya? Jawabannya adalah mungkin bisa. Saya tidak mengatakan bisa, tetapi mungkin bisa. Ini yang sering kali disebut dengan pakan komplit fermentasi. Karena ini masih ada pro kontranya tentang pakan komplit fermentasi. Karena macam-macam aspeknya tentunya. Ada banyak mazhabnya juga. Ada yang berpendapat itu berhasil, ada yang berpendapat itu tidak bisa. Kapan-kapan akan saya bahas. Oke, itu saja konten kali ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai jumpa di konten-konten yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Ciao.